Biasanya kalau film horor Indonesia itu kan selalu identik dengan budaya Jawa atau enggak ruqyah dalam Islam. Tapi Pak, di film ini something different, something fresh, yaitu mengangkat unsur tema exorcism di agama Katolik, Pak. Dan yang bikin gue salut lagi adalah ini film exorcism pertama, tapi hasilnya bagus loh. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright Smart Viewers, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z, si paling mudian. Dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Kuasa Gelap. Nah, film ini diproduksi oleh Paragon Pictures Idea Source Entertainment dan didirect oleh Bobby Prasetyo. Premisnya menceritakan tentang apa sih, Kar? Premisnya ini menceritakan tentang Romo Thomas, ya kan? Yang mana dia harus berdamai dengan masa lalunya. Tapi lagi proses berdamai nih, tapi di sisi lain dia harus nih menaklukkan setan yang ada di dalam tubuh Kayla nih. Nah, yang bikin susah lagi ternyata setan yang ada di dalam tubuh Kayla itu gak cuma satu, melainkan lebih dari satu. Kira-kira kayak gimana ya filmnya? Yuk kita bahas review lengkapnya. Hal pertama yang gue suka di sini adalah konsep ceritanya yang gue suka banget, something fresh, something new, ya kan. Gue udah muak, udah bosen banget dengan konsep cerita horor Indonesia yang kayak gitu-gitu aja, ya kan. Tapi kali ini ada apa ya, budaya, bukan budaya sih, kayak ritual-ritual exorcism agama Katolik tuh menurut gue di sini yang kayak kental banget, Pak, ya kan. Dari settingan tempatnya, ya kan, terus juga dialog-dialog yang disampaikan dari film ini bener-bener kayak gue ngerasa ini film Indonesia atau film Hollywood nih, karena kualitasnya tuh kayak mirip-mirip ya, walaupun sebenarnya mungkin nggak bisa benar-benar disamain ya. Cuman maksud gue ini untuk langkah start bagus banget, bener-bener kayak dari segi kualitas film tuh menurut gue ini bukan film horor yang sembarangan ya. Terus yang kedua di sini gue paling suka adalah pengenalan sosok Romo Thomas yang bagus banget. Di film ini tuh kita diajak untuk deep down, menyelam lebih dalam untuk mengenal siapa sih sosok Romo Thomas ini. Nah, yang paling gue suka di sini adalah kita dibuat terharu gitu loh dengan background story-nya dia yang menurut gue ini sangat sedih sekali ya. Terus juga pengenalan karakternya tuh bagus banget. Jadi kita bisa diajak nih bagaimana proses si Romo Thomas ini dari dia belum bisa menerima something bad happen di family dia sampai dia harus bisa mengikhlaskan apa yang terjadi gitu loh. Nah, proses keikhlasan ini yang menurut gua sangat dideliver dengan bagus di film ini. Jadi kayak ada step by stepnya. Dan kita juga bisa ngelihat kalau misalkan si Romo Thomas ini yang darinya kayak, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh gamon ya, tapi sampai dia proses move on itu bagus banget sih menurut gue. Yang ketiga menurut gue di sini yang gue suka adalah jump scare-nya yang gak ngotak, Pak. Bener. Menurut gue jump scare di film ini tuh bener-bener bagus banget. Penempatannya pas. Jadi setiap ada adegan apa ya, si Kayla-nya ini kesurupan tuh hampir semua jump scare tuh bisa dibilang bikin gue takut gitu lah, ya kan. Jadi penempatan posisinya bagus, ya kan. Ditambah lagi memang ada sound disturbing gitu yang sangat menambah ketegangan gue sewaktu menonton, ya kan. Bayangin ketika gue nonton nih, gue udah tegang nih. Ini kayaknya bentar lagi ada jump scare nih. Ada sound disturbing yang bikin gue kayak, wah makin deg-degan, Pak. Nah, padahal nih yang gue sukanya adalah ini kan kita kayak bisa dibilang sudah bisa menerka-nerka, ya kan. Kayaknya sebentar lagi nih ada jump scare nih. Tapi Pak, gue tetap kaget sewaktu menonton. Makanya gue bilang jump scare-nya di sini oke sih. Nah, poin selanjutnya yang gue suka adalah isu kekeluargaan yang bikin sedih ya, Pak, ya. Jadi ini bukan film horor biasa, ya kan. Tentunya di film horor ini tuh mengandung bawang ya, aka bikin mewek ya. Jadi seperti yang kita tahu, ya kan, film ini tuh mengambil dua perspektif. Yang mana di perspektif satu itu mengambil dari Romo Thomas, terus yang kedua ngambil perspektif dari Kayla. Lu bayangin aja, Pak, kita ngelihat dari sudut pandangnya si Romo Thomas itu aja tuh kayak udah sedih banget gitu loh. Dengan kita diceritain background keluarganya dia kayak gimana, dengan dia harus berdamai di masa lalu seperti apa, itu kita udah bener-bener bikin sedih. Tapi ditambah lagi, Pak, dengan cerita sedihnya si Kayla yang mana hubungan dia dengan ibunya ini kan hampir retak, ya kan. Jadi sedihnya tuh double, Pak, di film ini. Jadi gue suka nilai kekeluargaan yang ada di film ini tuh gak cuman sekedar yaudah gue cuman jual jump scare di film ini, tapi ada isu kekeluargaan yang pengen disampaikan di film ini, dan that's a good thing sih menurut gue ya. Terus poin selanjutnya yang gue suka di sini adalah Kayla si bocil creepy ya, Pak, ya.
Bagaimana enggak ya kan? Di film ini seperti yang kita tahu, wah ini gue suka banget sama Kyla, si bocil kesurupan ini. Dia harus menanggung banyak setan di dalam tubuhnya dan itu digambarkan sangat creepy banget. Pokoknya setiap dia kerasukan tuh kayak gue udah aduh, nih bocah mau kenapa nih ya kan? Pasti ada aja nih kejadian-kejadian yang kurang ngenakin lah gitu kan. Terus ditambah lagi menurut gue di sini Lea Rachel. Oh ya, sorry ya, maksud gue Lea Rachel ya. Itu menurut gue di sini aktingnya bener-bener bagus banget. Pokoknya kalau misalkan gue ngeliat si Kyla nih, pokoknya kayak dia udah mulai senyum-senyum gak jelas, udah mulai sas ya kata orang zaman sekarang tuh kayak aduh ini setan mana lagi gitu kan, ini bisa stop gak setannya gitu, kayak bener-bener gak bisa diem dulu apa gitu kan. Dan maksud gue dari ekspresi creepy-nya Kyla tuh Wah itu natural banget pak, creepy-nya dapat banget menurut gua. Dan fun fact, ternyata ini tuh film pertama dia di layar lebar, and that's good things lagi menurut gue. Amazing. Karena ini film pertamanya dia di layar lebar dan udah sebagus itu. Good job buat Mbak Lea Rachel ya. Terus poin terakhir yang gue suka di sini adalah adegan exorcism Katolik yang nggak pernah gagal ya pak. Ini kalau ngomongin exorcism di film ini menurut gue ini yang paling juara banget ya kan. Kayak top tier lah gitu loh kalau di film ini ya pak ya. Kan seperti yang kita tahu ya kan, film ini mengangkat unsur apa ya, exorcism dari agama Katolik kan. Tapi yang gue heran ini pak ya, ini kan film pertama nih, film horror pertama yang kayak gini, tapi exorcismnya tuh tiap scene pengambilan gambarnya, terus scoringnya, terus apa ya, dialognya, terus apa ya, disturbing vibes horornya tuh wah itu bagus banget pak ya kan. Gue suka banget adegan horor apa ya, momen-momen horor yang dibangun di tiap adegan exorcism tuh gak ada yang lebay pak, beneran bagus banget. Jadi menurut gua kan ada beberapa film yang sometimes pengen ngebangun kesan horor yang berlebihan, tapi di film ini gak ada yang terkesan lebay, malah menurut gua porsinya pas aja gitu loh. Nah mungkin hal ini karena waktu itu gue sempat datang di presscon ya, by the way ya kan. Jadi minta izinnya tuh sampai ke gereja Vatikan gitu lah, sempat ada kayak semacam cross check gitu. Jadi makanya untuk pembuatan exorcism di film ini menurut gue sangat sedetail itu ya smart viewers. Nah ada satu hal yang gue kurang suka. Sebenarnya it's not really bad sebenarnya, cuman kayak agak-agak membingungkan aja di awal film ya. Menurut gue di sini adalah ceritanya yang terlalu bercabang ya kan. Gue sempet bingung awal film ini tuh kayak mengambil dua perspektif ya. Awalnya ngambil dari perspektif Romo Thomas, lama banget itu screen time media ya. Terus tiba-tiba berpindah ke Kyla gitu kan. Terus lama banget. Terus gue jadi bingung, ini sebenarnya karakter utamanya siapa sih pak gitu kan. Terus kayak tapi kalau misalkan kita ngambil dari perspektif yang lebih jauh lagi, gue mencoba mengerti ya kenapa si pembuat film ini ya kan, mungkin sebenarnya pemeran utamanya ya Romo Thomas, tapi kenapa si Kyla ini screen time-nya banyak. Jadi ketika adegan-adegan si Kyla ini kesurupan atau dan sebagainya semacamnya gitulah ya, ya itu biar lebih dapat aja kali ya feel-nya ya. Tapi nggak terlalu mengganggu kok. Ya masih oke lah. Kalau kalian benar-benar matiin film ini dari awal sampai akhir, ini bagus kok filmnya. Secara overall menurut gue ini film creepy-nya dapat banget, kayak ya hampir mirip-mirip lah dengan kualitas film exorcism yang ada di luar negeri, di Hollywood ya. Apalagi ini mengingat film exorcism Katolik pertama di Indonesia. So I mean ini bagus. Untuk rating gue kasih 8 dari 10. Oke smart viewers, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Serta jangan lupa untuk follow sosial media Movie Freak di TikTok dan Instagram moviefreak.review. Bye bye smart viewers.